Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Jalan yang kekal, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mari siapkan hati kita untuk masuk dalam doa pagi hari ini. Kita mau duduk diam di kaki Tuhan dalam saat teduh pagi hari ini. Dan biarlah renungan dan doa pagi hari ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di dalam surga, Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia, saat ini kami ada di hadirat-Mu ya Bapa. Kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan, dan kami rindu Bapa mengurapi setiap kami di dalam kekuatan pengurapan kuasa Roh Kudus yang mengasihi kami. Kami memerlukan firman-Mu ya Allah.
berbicaralah bagi kami, sampaikanlah isi hati-Mu kepada kami. Allah Roh Kudus, buatlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa. Lalu kami mau hidup seturut firman-Mu dan hidup melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan Yakobus pasal yang keempat ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudaraku, tidak banyak orang yang mau sungguh-sungguh menghayati arti kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini. Padahal sebagai orang percaya kita harus sungguh-sungguh memperkarakan akan hal ini. Sebab kita harus sadar, hidup hanya satu kali. Saya ulang sekali lagi, kita harus sadar hidup hanya satu kali. Hidup ini singkat. Dan firman Tuhan katakan hidup ini seperti uap. Kalau kita tahu bahwa hidup ini hanya satu kali, lalu kita tidak serius memperkarakan singkatnya hidup di dunia ini, kita tidak serius memperkarakan arti kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini, kita tidak serius memperkarakan akhir dari tujuan hidup kita di dunia ini, maka hal itu sama dengan kita sedang menyia-nyiakan hidup. Saudaraku, kalau kita tidak mau serius memperkarakan arti hidup dan tujuan hidup kita sebagai orang percaya ketika kita masih menumpang di dunia ini, maka hal itu sama dengan kita sedang menyia-nyiakan keselamatan yang diberikan oleh Allah Bapa di sorga kepada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang percaya, kalau kita sadar bahwa hidup ini hanya satu kali, hidup ini singkat, dan akhir dari hidup ini masih ada pertanggungan jawab di pengadilan Tuhan nanti, tetapi selama hidup di dunia ini, kita masih tetap hidup mengikuti cara hidup dunia ini, maka itu artinya kita tidak pernah memikirkan dengan serius keselamatan hidup kekal kita. Kita tidak pernah memikirkan masa depan kehidupan kita di kekekalan nanti. Padahal kalau kita mau membaca kebenaran firman Tuhan, 2 Korintus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-9, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Saudaraku, dari apa yang dikatakan firman Tuhan ini seharusnya kita mengerti bahwa kesempatan hidup yang kita miliki saat ini, kesempatan hidup yang diberikan Tuhan kepada kita saat ini adalah kesempatan untuk merubah diri, kesempatan untuk belajar mengalami Tuhan, belajar mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan sesuai dengan maksud keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita, supaya pada akhirnya kehidupan kita boleh ditemukan berkenan di hadapan Tuhan. Ini yang harus kita perkarakan. Kita harus perkarakan akan hal ini dengan serius, sebab nanti ketika kita berada di balik kematian, kita harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Saudaraku, kita harus sadar keselamatan yang diberikan oleh Allah Bapa di sorga kepada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, tujuannya hanya satu, supaya kita bisa diperdamaikan dengan Allah,
supaya kita bisa kembali memiliki hubungan dengan Allah Bapa di sorga, supaya kita bisa kembali menjadi manusia yang sejati seperti yang Allah Bapa di sorga rancangkan sejak semula. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi kalau kita tahu hidup ini hanya satu kali, lalu di akhir hidup di dunia ini kita harus kembali kepada Allah Bapa di sorga. Tetapi ketika waktu itu tiba, hidup kita tidak ditemukan seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Artinya hidup kita tidak ditemukan berkenan di hadapannya. Hidup kita tidak ditemukan sama seperti Kristus. Maka keselamatan yang kita terima di dalam Kristus itu menjadi sia-sia. Saudara, jika ini yang terjadi di dalam kehidupan kita, maka percuma. Selama ini kita menjadi orang Kristen, kita hidup sebagai orang percaya. Kita mengaku percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mengaku diri sebagai anak-anak Allah. Itu semua percuma, ya. Percuma kita memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Semua tidak berarti apa-apa. Sebab kalau nanti kita berdiri di hadapan pengadilan Kristus dan ternyata hidup kita tidak seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga, maka saya harus katakan, hidup kekristenan kita menjadi sia-sia. Ingat saudaraku, Allah Bapa di sorga akan menghakimi semua orang tanpa memandang muka. Perhatikan itu. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 17, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi kita harus sadar, tidak ada kesempatan kedua di dalam hidup ini. Hidup hanya satu kali. Menyadari akan hal ini, seharusnya kita gentar di hadapan Tuhan. Seharusnya kita benar-benar takut seperti apa yang firman Tuhan katakan. Hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Artinya kita harus terus memeriksa hidup kita. Apakah kita tetap ada dalam kesucian kekudusan Allah, di dalam kebenaran Allah atau tidak? Saudara, jangan sia-siakan hidup ini. Kita harus pergunakan kesempatan hidup ini untuk berjuang merubah diri. Berjuang merubah diri menjadi pribadi seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki. Menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus, sempurna seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Itu panggilan kita sebagai orang percaya. Sejak semula kita dipanggil oleh Allah supaya kita boleh menjadi serupa dengan Kristus. Roma pasal yang ke-8 ayat 29 firman Tuhan katakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudaraku, mari kita semua sadar sebelum terlambat, sebelum kita menyesal, sebelum pada akhirnya kita harus terpisah dari Allah dan terbuang ke dalam api neraka jika kehidupan kita tidak ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Ingat, sekali lagi saya katakan, ingat baik, hidup hanya satu kali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita angkat tangan di hadapan Allah Bapa di sorga dan kita akan menerima berkat-Nya. Terima kasih Bapa yang Maha Kudus. Kami ditegur oleh kebenaran firman-Mu. Kami disadarkan oleh firman-Mu.
Kami bersyukur ya Bapa. Lalu di sepanjang sisa umur hidup kami mau berjuang untuk merubah diri supaya kehidupan kami boleh ditemukan berkenan di hadapan-Mu. Saat ini Bapa, kami semua mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Bapa menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami semua, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua saudaraku. Sampai jumpa dalam doa pagi selanjutnya.